Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita akan belajar tentang masuk di tema 2. Tema 2, kalau di tema 1 kemarin kita dihadapkan pada diagram Venn, kita di tema 2 ini akan dihadapkan oleh beberapa peta pikiran, di mana kita akan diminta membuat peta pikiran dari beberapa bacaan. Nah, di sini saya akan membahas di buku tematik kalian, ada bacaan tentang tanaman teratai ini ya. Nah, tapi sebelumnya kita pelajari dulu tentang peta pikiran. Peta pikiran itu apa sih? Peta pikiran itu kalau dulu disebut sebagai peta konsep ya, tapi ini adalah untuk memetakan informasi dalam kotak-kotakan ini, untuk memudah kita menghafal dan juga mengingatnya. Kalau diagram Venn yang lalu kan digunakan untuk membedakan, mencari perbedaan dan persamaan. Nah, kalau yang peta pikiran ini kita gunakan untuk mengkotakkan informasi dari suatu bacaan atau artikel apa, misalnya itu untuk memudahkan kita mengetahui informasinya. Nah, di dalam kotak-kotak ini sudah ada beberapa pertanyaan pembantu yang membantu kita ya. Ada apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Kalau ini adik-adik semuanya mau memudahkan menyingkatnya, bisa disingkat dengan adik Simba. Nah, adik Simba, A apa, D-nya di mana, K-nya kapan, C-nya siapa, dan M-nya mengapa, serta B-nya bagaimana. Cukup singkat ya, adik Simba. Kalau dalam bahasa Inggris kita biasa menemui dengan 5W1H ya. Nah, apa ini biasanya menanyakan tentang suatu hal yang kita pengen ketahui ya, misalnya apa yang dimaksud dengan teratai, boleh. Apa yang disebut dengan laporan ilmiah, boleh. Nah, kan pengen mengetahui sesuatu hal. Kemudian kalau pertanyaan mengapa biasanya digunakan untuk mencari alasannya. Sedangkan siapa biasanya ini digunakan untuk menanyakan orang, siapa. Kemudian untuk bagaimana biasanya digunakan untuk kata tanya prosedur atau kronologinya ya. Kemudian untuk yang kapan, di sini kapan ini menanyakan waktu. Waktunya kapan kayak gitu. Kemudian di mana, jelas di sini karena di mana jadi biasanya menanyakan tempat. Jadi kita harus relevan ya, harus sama nanti pertanyaan sama jawabannya. Nah, langsung saja kita ke contoh membuat peta pikiran. Di sini ada di buku kalian nanti masih di halaman awal, itu ada bacaan tentang bunga teratai. Adik-adik semua tahu nggak tentang bunga teratai ini? Tanaman teratai ini tumbuh di air. Nah, sebelum membuat peta pikiran, kan sedikit saya jelaskan tentang bacaannya dulu, karena bagaimana kita bisa membuat peta pikiran, sebelumnya kita harus membaca bacaannya terlebih dahulu. Nah, mari sama-sama kita baca bacaannya. Tanaman teratai ini tumbuh di air, dapat menyesuaikan diri di air. Kenapa? Karena tangkainya ini berongga sehingga tanaman teratai ini bisa mengapung di air. Dalam ini tangkainya ini berongga. Kemudian yang spesial lagi, kenapa dia bisa tumbuh di air? Teratai ini memiliki daun yang lebar dan juga bulat. Daun yang lebar fungsinya untuk memperluas bidang penyerapan. Di sini disebutkan untuk memperluas penyerapan cahaya matahari ya. Nah, serta untuk penguapan air ya. Nah, itu untuk bunga teratai ya. Walaupun di air tapi tetap masih bisa bernafas karena daunnya lebar. Nah, di sini sudah dicontohkan misalnya yang pertanyaan apa nih, sudah langsung ke contohnya ya, peta pikiran apa. Misalnya di sini jawabannya bunga teratai merupakan tanaman air atau disebut sebagai water lily. Berarti pertanyaannya, apakah bunga teratai itu? Nah, langsung bisa kita jawab, bunga teratai merupakan tanaman air atau disebut sebagai water lily. Gitu ya. Oke, kemudian dari pertanyaan mengapa,
Nah, mengapa bunga teratai ini sangat spesial? Karena kepercayaan agama Hindu ini bunga teratai merupakan simbol keabadian, digunakan untuk kepercayaan agama Hindu ya, keberuntungan dan juga kekayaan. Kalau kalian pernah mengingat film Kerasakti itu ya, Dewi Kuan Yin ya, nah itu kan agama Hindu melambangkan dia sedang duduk di atas bunga teratai. Kemudian siapa? Bisa kita membuat pertanyaan, siapakah yang menemukan bunga teratai? Nah, ternyata bunga teratai ini aslinya dari Mesir, ditemukan di makam Ramses II. Kemudian seorang pelukis Prancis bernama Claude kemudian melukiskan bunga teratai tersebut dengan sangat indah. Nah, tumbuhnya ini banyak dijumpai di dekat Sungai Nil. Kemudian pertanyaan di mana? Bisa kita menggunakan di mana bunga teratai ini pertama kali ditemukan? Bisa. Kita mengulang jawaban yang tadi. Bunga teratai tanaman asli dari Asia Timur Tengah ya, Asia, Australia, dan New Guinea. Nah, di Asia, di Indonesia itu ya masuk di negara Asia, jadi di Indonesia juga bisa tumbuh karena beriklim tropis. Kemudian kapan? Ini kapan bisa kita gunakan? Kapan bunga teratai ini bisa mekar? Ada dua jenis bunga teratai, yaitu Nymphea caeurela dan juga Nymphea lotus. Nah, Nymphea bunga teratai ini mekar di pagi hari dan malam hari. Nah, malam harinya dia akan tenggelam di dasar air. Ya. Kemudian pertanyaan bagaimana bunga teratai dapat mengapung di permukaan air? Bisa kita tanyakan dengan kayak gitu. Nah, di peta pikiran kita tuliskan informasinya, bunga teratai serta daun teratai terdapat di permukaan air sehingga kita hanya bisa melihat daun dan bunga tanpa melihat batang atau akarnya. Nah, ini informasi-informasi sudah kita dapatkan dan sudah kita masukkan di dalam kotak-kotak peta pikiran. Jadi mudah sekali ketika kita mau menghafalkannya. Informasi-informasi penting sudah termuat di dalam sini semuanya. Nah, jadi itulah fungsi dari peta pikiran serta kita juga sudah dapat membuat peta pikiran dari bacaan bunga teratai. Nah, cukup sampai di sini penjelasan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.